Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai friends, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali dengan Miss Ririn pada mata pelajaran IPA. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, apakah kalian masih ingat apa yang disebut dengan zat tunggal? Ya, zat tunggal adalah zat yang tersusun dari materi sejenis. Contohnya masih ingat ya, seperti air, garam, gula, dan juga emas. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai zat campuran. Adakah di antara kalian yang tahu apa yang dimaksud dengan zat campuran? Simak penjelasan berikut ini. Zat campuran. Zat campuran adalah zat yang tersusun dari gabungan beberapa jenis zat tunggal. Diingat ya, gabungan dari beberapa jenis zat tunggal. Zat campuran itu sendiri dibagi menjadi dua. Pertama, campuran homogen. Yang kedua, campuran heterogen. Sekarang, mari kita bahas satu persatu dari kedua jenis zat campuran tersebut. Pertama yaitu homogen. Campuran homogen yaitu campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna atau merata. Yuk kita lihat ciri-cirinya. Ciri campuran homogen yang pertama yaitu hasil campurannya merata. Kemudian tidak ada endapan dari hasil campuran tersebut. Untuk contoh campuran homogen bisa kita lihat dari air garam, di mana air garam itu terbuat atau tercampur dari air dan juga bubuk garam, yang apabila kita campurkan kedua bahan tersebut, hasil campurannya akan merata. Bisa kita lihat juga dari sirup. Sirup merupakan campuran dari air, gula, dan sari buah. Dan bisa kita lihat juga contohnya dari larutan oralit maksudnya. Di mana oralit ini merupakan campuran dari air, garam, dan juga gula. Berikutnya yaitu campuran heterogen. Berbeda dengan homogen, campuran heterogen yaitu campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna. Kita lihat ciri-cirinya. Ciri campuran heterogen pertama yaitu hasil campurannya keruh. Kemudian hasil campurannya tidak merata dan terdapat endapan. Contoh campuran heterogen bisa kita lihat misalnya pada campuran air dan bubuk kopi, atau air dan minyak, air dan tanah, dan masih banyak contoh campuran heterogen yang lainnya. Sekarang kira-kira kenapa ya air sirup termasuk campuran homogen? Perhatikan ilustrasi berikut ini. Ketika kita ingin membuat segelas air sirup, kita memerlukan air dan juga sirup. Mari kita amati. Ketika air dan sirup kita campurkan, hasilnya akan seperti ini, tercampur merata. Nah, materi air dan sirup tidak terpisah atau tercampur merata. Oleh karena itu, segelas air sirup termasuk ke dalam zat campuran homogen. Sekarang, kira-kira kenapa segelas kopi termasuk ke dalam campuran heterogen? Perhatikan kembali ilustrasi berikut ini. Ketika kita ingin membuat segelas kopi, kita memerlukan air, gula, dan juga bubuk kopi. Kita amati kembali. Apabila ketiga bahan-bahan tersebut kita campurkan, biasanya di bawah gelasnya akan terdapat endapan seperti yang terlihat sebagai berikut. Nah, ini endapan kopi tersebut merupakan endapan kopi yang tidak larut sempurna.
Bisa kita simpulkan berdasarkan hal tersebut bahwa air kopi termasuk ke dalam zat campuran heterogen. Mengapa demikian? Karena materinya tidak tercampur sempurna. Dapat dipahami ya? Sekarang kira-kira bagaimana cara pemisahan dari zat campuran tersebut? Kita cari tahu. Pemisahan zat campuran dapat dilakukan dengan 3 cara. Pertama, penyaringan, yang kedua pengendapan, yang ketiga penguapan. Kita bahas satu persatu. Penyaringan yaitu pemisahan atau proses penyaringan biasanya dilakukan dengan menggunakan alat untuk memisahkan kedua zat tersebut. Contohnya bisa kita lihat pada penyaringan air kopi. Air kopi dapat disaring menggunakan alat penyaringan untuk memisahkan ampasnya. Cara pemisahan berikutnya yaitu dengan pengendapan. Pengendapan dilakukan dengan mendiamkan campuran selama beberapa saat hingga terpisah. Contohnya, misalnya pada pemisahan tanah dalam campuran air dan tanah. Kalau kita perhatikan di bawahnya akan mengendap tanah seperti itu. Nah, di sini mengapa bisa terjadi hal demikian? Karena tanah memiliki massa lebih besar daripada air. Sehingga jika kita diamkan beberapa saat, tanah tersebut akan mengendap. Contoh berikutnya itu penguapan. Penguapan di sini yaitu dilakukan untuk memisahkan campuran padat dan cair dengan cara menguapkan zat cairnya. Contoh dari penguapan bisa kita lihat pada pemisahan garam dari air laut. Biasanya para petani garam akan menjemur air laut untuk memisahkan garam. Oke teman-teman, alhamdulillah kita sudah selesai membahas materi mengenai zat campuran. Sekarang silahkan tulis materinya pada worksheet yang telah tersedia. Jika sudah selesai, mari sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah. Sampai di sini perjumpaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.